Negara kita Indonesia terkenal akan lautnya yang luas dan wilayah pesisirnya. Salah satu wilayah pesisir yang cukup terkenal adalah Nambo, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Abeli, Kelurahan Nambo, Kota Kendari. Salah satu hal yang membuat wilayah Nambo ini terkenal adalah karena keindahan pantainya yang bernama Pantai Nambo. Pantai Nambo terletak tidak jauh dari pelabuhan Kota Kendari. Sebelum menjadi pantai, kawasan Nambo ini dulunya adalah sebuah kawasan bakau yang sangat lebat. Berdasarkan cerita warga setempat, awal mulai terciptanya Pantai Nambo diawali dengan datangnya seorang pengusaha di daerah bakau ini. Pada saat pengusaha itu sedang berjalan-jalan, ia melihat adanya pasir putih di hutan bakau, yang dimana pengusaha tersebut menganggap hal ini sebagai peluang usaha. Akhirnya, pengusaha tersebut membeli lahan tersebut dari warga setempat yang kemudian ia kembangkan. Pada tahun 2000-an, lahan tersebut dibangun oleh pemerintah setempat dan menjadi Pantai Nambo yang kita kenal saat ini. Pantai Nambo sendiri sekarang sudah dikenali sebagai salah satu objek wisata paling terkenal di Kota Kendari. Dengan fasilitas seperti gazebo, kios makanan, penginapan, dan lahan parkir, kita sudah bisa menikmati indahnya suasana di Pantai Nambo ini. Jika kita berbicara soal pantai yang merupakan wilayah pesisir, tentunya kita juga harus tahu mengenai orang-orang yang tinggal di wilayah pesisir ini juga, mulai dari keseharian hingga mata pencaharian mereka. Kalau boleh tahu kan nama Bapak siapa? Nama saya Tasrim. Oh iya, jadi Pak Tasrim kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak tinggal di sini? 15 tahun. 15 tahun. Jadi selama 15 tahun itu kegiatan Bapak kalau boleh tahu apa saja Pak? Di nelayan. Oh jadi nelayan. Jadi di sepanjang perumahan ini hampir sebagian besar nelayan Pak? Iya, hampir. Kalau boleh tahu Bapak asli dari sini? Bukan. Tapi saya lahir di sini, lahir di Kendari juga. Tapi darah Bugis. Oh iya. Jadi kita lahir di sini, Iya. dan besar juga di sini. Besar juga di sini.
Sigilkan. Jadi selama 15 tahun itu, kalau boleh tahu Pak, keuntungan selama tinggal di sini kira-kira apa aja Pak? Kayaknya enaknya tinggal di sini atau? Ya, enaknya Iya. apa nih? Enaknya ya di sini apa? Artinya di sini kita bisa dengan tetangga-tetangga di sini. Oh, jadi lebih dekat dengan baik-baik tetangga. ya. Oh, iya. Ya, mana kita juga bisa bikin kegiatan. Oh, ya jadi rasa gotong royongnya masih tinggi. Iya, masih gotong royongnya masih kental. Oh, iya. Dari keuntungan tadi kira-kira Pak ada juga hal-hal yang kayak tidak enaknya tinggal di sini. Tidak enaknya ya begitu, artinya karena pertama itu pertamanya kan itu kalau ada keluarga yang ini yang sakit dulu karena di 2027 itu kan belum ada jalan ini. Oh, Belum ada jalan, itu tidak enak, artinya ada yang hal yang macam begitu karena masih susah. oh, jadi, transportasi oh, jadi masih dari segi ini, ya. transportasinya masih susah ya. Ya. Dari segi Dan, ekonominya Pak kira-kira di sini? Nah, itu dari segi ekonominya ya itu masalah pekerjaannya. Masalah pekerja karena hampir saja di sini nelayan, hampir saja. Jadi masa paceklik itulah yang yang menjadi kendala di sini. Artinya hasil tidak ada, hasil laut tidak ada. Itulah masa-masa kurang kendalanya orang tinggal di sini. Jadi Pak di sini sebagian besar mata pencahariannya hanya di laut saja. Iya, hampir sekitaran 80% barangkali sih. Karena kalau dia bilang kenapa mesti di situ ya memang harus di situ karena mana dia tinggal di pinggir laut dan pendidikan terbatas. Hampir masyarakat pendidikan terbatas jadi susah memang untuk keluar untuk mencari pekerjaan karena memang skill yang mereka miliki memang hanya sebatas begitu. Dari pendapat Bapak kira-kira keuntungan dan kelebihannya menjadi nelayan itu bagaimana? Artinya keuntungannya menjadi nelayan ya begitu nih, kalau begitu tiba-tiba ya turun melaut baru ada hasil ya. Artinya itulah mereka senang karena mau apa sudah begitulah. Artinya artinya cepat prosesnya untuk mendapatkan hasil walaupun sedikit, tapi dia prosesnya cepat. Prosesnya dia cepat kalau untuk melaut, untuk mencari jadi nelayan tuh, untuk mencari nafkah. Karena biasanya walaupun kita turun saja melaut, turun saja menyuluh ini besok kalau sudah dapat hasil besok sudah bisa dapat jadi uang. Begitupun orang melaut, kalau memang tidak ada ini kita turun jadi ABK cepat, cuman hasilnya itulah memang sedikit. Iya, tidak banyak. Kalau untuk kehidupan. Ya, kalau untuk kehidupan ya bisa cepat prosesnya dia. Walaupun hasilnya cukup atau tidak. Nah, rata-rata saya lihat kalau yang di sekitaran di sini itu untuk Kelurahan Tononggo ini memang nihil terus dalam kebutuhan sehari-hari. Ya. Jadi dia hidup memang di bawah garis kemiskinan memang. Karena kenapa? Memang usaha yang kecil. Dan mau dikembangkan memang susah karena skill memang tidak mampu. Jadi kayak kurangnya pendidikan begitu SDM-nya. Jadi biar diberikan yang agak besar, memang mereka tidak mampu untuk mengelolanya. Pasti dijadikan beban saja. Ya, jadi beban saja bagi dirinya. Ya, jadi memang begitulah saja anunya. Hingga diambil saja yang cepat yang mereka bisa kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi biasanya sering saya bilang waktunya kalau kita ini kan kita hidup
berkelompok, ada namanya kelompok nelayan. Dia bilang, bagaimana hasilmu tadi malam? Bagaimana hasilmu ini bulan? Nggak ada ketanya ini bagaimana berapa ini? Misalnya saya bilang berapa tusuk dapat atau berapa kilo? Dia bilang dapat 3 kilo. Ongkosmu berapa? Berapa pengeluaranmu itu satu malam itu ke mancing? Sekian. Misalnya ongkosnya 100.000, sedangkan penjualan hanya 80.000 kata. Saya bilang, rugi kok itu. Dia bilangnya kita mau apa? Memang sudah begitu. Jadi kalau kita memang prediksi setiap harinya hampir dia rugi. Memang tidak bisa menyimpan. Jadi lebih banyak kerugiannya Pak ya? Banyak kerugian. Artinya kalau dia sudah pas-pasan itu sudah berat, sudah bagus. Kenapa bilang paling bisa bertahan sampai sekarang? Kenapa juga bikin rumah, bikin apa ini? Jarang. Sekarang kalau tidak dibikinkan rumah itu tidak bisa. Jadi hampir semuanya rumah-rumah bantuan sih. Hampir semuanya rumah-rumah bantuan program. Kalau tidak bisa. Kalau penghasilan begitu. Kecuali yang punya bagang besar, yang kayak begitu tuh, yang sudah besar usahanya itu. Kalau nelayan kecil tidak bisa. Bapak siapa Pak? Saya Mail. Tapi gimana Pak bisa bukan sama warga di sini? Oh iya. Bukan sama warga sini, warga sebelah sana. Oh kita bukan agak kesini. Enggak apa-apa. Jadi kalau boleh tahu Pak, Ini Pak bisa saja. oh, iya. Sudah kan sih, sudah. Ya, kalau boleh tahu kita tinggal di sekitaran sini sudah berapa lama? Hilang. Saya hilang, saya tengok anak baru pulang lagi. Oh bukan asli sini. Iya. Oh, iya. Saya sendiri Mekar. Oh, iya. Kalau boleh tahu kegiatan atau kesibukannya kita di sini Enggak. nggak ada. Cuma, iya. Oh, Kalau kegiatan di Mekar kita di nelayan. oh nelayan. Oh, jadi kalau di sini sebagian besar sebagai nelayan juga. Nelayan. Oh, iya. Kalau kira-kira dari selama tinggal di sini ada rasa kayak susahnya apa di sini tinggal di sini? Ya kalau misalnya susah itu ya lebih susah juga. Karena kita di sana biasa kalau tidak mencari, tidak turun di laut agak susah. Karena istilahnya yang mau dimakan. Oh iya, menunggu lagi hasil laut. Menunggu lagi. Iya. Kira-kira di samping ada susahnya itu, kira-kira ada juga kayak yang bagusnya kayak keuntungannya tinggal di sini. Sama aja. Sharing. Iya. Kalau dari keluarganya kita nyaman gitu tinggal di sini. Ya, punya begitu lah. Oh bisa nyaman. Saudara juga di sini tinggal, saudara. Oh, jadi kita di sini tinggalnya sama keluarga. Anak-anak. Oh sama anak. Iya. Tapi kita asli sini. Enggak. Oh, enggak asli sini. Saya kawin dia mamanya di sini. Oh, jadi Saya asli Kepulauan Bukuri, cuma kita berpindah sama pemerintah ke darat, Mekar untuk di apa istilahnya dibentuk di desa Mekar. Oh, jadi di sini kayak pemekaran lagi. Iya, pemekaran. Oh, iya. Mungkin itu saja. Sebagai warga di wilayah pesisir, para penduduk Kampung Pelangi ini kebanyakan berprofesi sebagai seorang nelayan. Meski terlihat indah, kampung ini memiliki banyak sekali kesulitan, seperti kurangnya pendidikan ataupun warganya yang di bawah garis kemiskinan. Hidup di pesisir tidaklah mudah. Ada banyak sekali kesulitan yang dihadapi. Walau begitu, mereka semua tetap terlihat bahagia dan mensyukuri kehidupan yang mereka jalani. Dari mereka, kita bisa belajar untuk terus bersyukur, menjaga, dan mencintai terhadap apa yang kita miliki saat ini.